Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Saifullah Badiuzaman dengan NIM 12270600014. Saya dari kelas Excel N09 dengan instruktur K. Alfi Gusman. Di sini saya akan mengerjakan tugas atau membuat video mengenai pengerjaan objektif 4 sebagai tugas mengganti pertemuan keempat. Baik, di sini kita langsung saja ya. Di sini sudah ada modul Microsoft Excel-nya dengan langsung ke slide objektif 4. Oke, kita langsung saja ya. Di sini sudah ada langkah ataupun apa saja yang harus dikerjakan. Di bagian ini kita harus membuka lembar kerja dari proyek O4 terlebih dahulu. Kita dapat mendownloadnya dengan mengklik ini. Ini terhubung dengan linknya. Kebetulan saya sudah download untuk filenya ini. Ini untuk file project 4-nya. Sudah saya siapkan. Oke, mungkin langsung saja ke nomor 1 ya. Di sini ada bagian dari harga diskon uh, adalah sebesar 95% dari harga. Kemudian ubah pada kolom F untuk menampilkan harga diskon untuk setiap produk pada lembar kerja order details. Dan saya ya di sini. Oke, ini kita langsung ke project 4 ya. Di sini kita masuk ke lembar kerja order detail. Oke, untuk yang pertama itu tadi hitung harga diskon ya di kolom F, yaitu sebesar 95%. Oke, kita gunakan caranya seperti ini. Nah, kemudian ke P, kita tekan dengan diskon sebesar 95% atau dalam semuanya 0. Hasilnya udah kelihatan ya, ini jadi harga yang udah di diskon seperti ini. Untuk harga diskonannya itu sebesar 55,10 dolar gitu ya. Tuh. Kemudian karena dihitung semuanya di kolom F, ini boleh ditarik langsung ke bawah. Ini semuanya langsung terisi. Baik, selanjutnya kita masuk ke tugas yang kedua, yaitu masukkan rumus di sel H1 pada lembar kerja Sumari worksheet. Kemudian gunakan fungsi Excel untuk mengembalikan nilai pesanan dari pesanan individual yang memiliki nilai total pesanan tertinggi. Oke, langsung saja ya ke ini ada kita masuk ke ini tadi benar ke worksheet Sumari, kemudian di H-1. Di sini kita akan menggunakan fungsi Excel untuk menemukan nilai tertinggi, terutama pada bagian dari order total. Oke, rumusnya nilai tertinggi itu adalah max. Nah, ini di bagian order totalnya, cari nilai yang tertinggi, kita blok sampai bawah. Akhir. Oke, kemudian kita enter. Ini adalah dari maksimum purchase yang didapatkan dari order total. Oke, selanjutnya kita ke langkah yang ketiga, yaitu uh, pada lembar kerja sales by region. Kemudian masukkan rumus di sel R2 pada tabel of customer yang menggunakan fungsi Excel untuk membalikan rata-rata usia pelanggan berdasarkan nilai di kolom current age. Oke, saja ya. Di sini kita akan menghitung rata-rata umur pelanggan di worksheet sales by region. Di sini sudah ada worksheetnya. Kemudian pada oh, tabel of customer di sel R2. Oke.
Kemudian kita masukkan rumus rata-rata umur pelanggan ya. Ini rumus rata-rata itu ada average. Kemudian hmm, untuk rata-rata dari umur customer itu di kisaran umur 29,6. Mungkin itu yang sheet dari objektif pertama, slide pertama. Kemudian bagian baik, selanjutnya mungkin kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini kita masih menggunakan dokumen ataupun file yang sama, yaitu yang tadi yang project 4. Di nomor 1 di sel N3 pada lembar kerja summer order, kita akan masukkan fungsi untuk menghitung jumlah grup yang berisi 12 orang atau lebih, eh, meskipun urutan baris tersebut diubah. Oke, kita langsung ke file Excel-nya aja. CD file project. Ini kita udah di worksheet semua sumber orders. Kemudian kita akan menghitung jumlah grup dengan 12 orang tadi. Di N3 kita pakai si dari kontif. Oke, kontif. Kemudian di sini kita masukkan ranknya, yaitu dari tadi jumlah kolom grup dalam orangnya itu adalah grup saja ini. Kita blok sampai bawah. Kemudian kita pakai titik koma. Nah, kriterianya di sini kita masukkan itu tadi kurang lebih besarnya 12 ya. Oke. Sini masih mungkin ada salah, coba ini. Oke, sini udah ada hasilnya ya. Jadi 8 ya untuk dari tadi penghitungan jumlah grup dengan 12 orang terlebih dari untuk di kolom N3. Oke, selanjutnya ke nomor 2. Di sini pada sel N4 masih di lembar kerja yang sama summer order, kita akan masukkan fungsi untuk menghitung jumlah total dari penjualan dari kolom total untuk grup yang berisi 12 orang atau lebih meskipun urutan baris diubah. Oke, nomor 2
kita ke kolom N4 yang ini, total self ini, dan kita perintahnya buat sumifs. Oke, di sini kita masukkan sum ranknya, ratanya, kolom yang berisi nilai total penjualan ini. Oke, kita blok ya. Kemudian kriteria ranknya, jumlah orang dalam grup, kriterianya itu yang tadi ya, yang ini size-nya. Oke. Kemudian jadi kurang lebih 12 kita ke nomor 3. Di sini di sel C2 pada lembar kerja summer orders yang sama, masukkan fungsi yang menggabungkan nama pelanggan, last name, nama belakang pelanggan atau last name pelanggan dengan nama depan, sehingga nama pelanggan yang dipisahkan dengan koma atau spasi. Oke, kita masih di di worksheetnya summary orders. Di sini di sel C2 ini mungkin, nah di kolom di tabel customer, kita karena tadi fungsinya itu adalah menggunakan antara koma dan spasi ya, kita boleh masukkan gitu. Kemudian di kolom B2, oke, kemudian kemudian isi dengan sama S6-nya dulu, balik berarti ini. Kemudian S9, kemudian nama ya, ini otomatis ke bawah ya, udah dibalik, jadi last name-nya terlebih dahulu, kemudian ininya di first name-nya diubah ke depan otomatis. Oke, mungkin untuk slide 3 udah selesai. Kita lanjut ke slide keempat.
Di sini masih sama ya, menggunakan dokumen atau file yang sama, itu project 4. Di nomor satu, di sel E2 pada lembar kerja orders, kita akan menggunakan fungsi untuk meletakkan salinan di sel D2 sehingga hanya huruf pertama yang di kapitalisasi. Oke, kita masuk ke, nah ini filenya masih di project 4. Kemudian tadi kita ke worksheet orders. Oke, di sini. Kemudian di sel E2, di sini di last name, kita masukkan perintah untuk mengkapitalisasi nama, itu pakai prover. Untuk namanya kita yang di huruf utama. Belum selesai. Ini, oh iya boleh ini. Terusnya kita tarik ke bawah. Jadi udah ya, yang nama yang kapitalnya di huruf awal aja. Lagi sampai semua nama. Oke, udah. Oke, lanjut kita ke nomor berikutnya. Kita akan menambahkan fungsi di nomor 2 di sel ke-12, sel I1, di lembar kerja application, yang untuk menampilkan kata ya jika nilai eh, kata yes jika nilai di sel H2 lebih tinggi dari 719, dan jika tidak tampilkan kata no. Kemudian isi sel di kolom I untuk menunjukkan apakah setiap siswa lulus atau tidak. Oke. Masih di file yang sama project, kita ke uh, worksheetnya application. Tadi kita ke sel I2, di sini di action. Kemudian kita akan ambil yes atau no, kita pakai function if. Okay. Dengan nilai di H2 ini 2 jika lebih besar dari 719. If yes.
Tinggal tarik. Oke, di atas 19 langsung yes, tarik semua. Oke, selesai. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Oke, di sini untuk menampilkan rumus yang ada di sel lembar kerja eh, living, masuk ke ya, kita buka worksheet living. Dia untuk menampilkan semua rumus yang ada di worksheet ini, kita bisa ke tab formulas, kemudian klik ada di sini ada show formulas, formula audit. Oke, menampilkan ya semua rumus formulas. Oke, mungkin untuk di ini selesai. Terima kasih. Jadi untuk pengerjaan selanjutnya ini kita harus membuka file yang baru ya di uh, Excel 41C. Untuk sisanya ini kita tinggal save aja ya, udah selesai untuk yang di file project, tinggal save aja sini. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan untuk bagian dari objektif 4, slide 4 atau slide terakhir. Di sini ada bagian yang menjadi tugas terakhir. Itu di sini kita akan pertama membuka file kerja Excel 4-1C, yaitu sebagai lembar kerja sensasional dengan mengerjakan beberapa tugas berikut. Di sini ada 5 nomor filenya, kita bisa klik untuk di download link. Oke, nah di sini ada filenya, langsung kita bisa download dulu buat kerjaan. Di sini sudah saya siapkan, saya download. Nah ini untuk filenya Excel 41C ya, untuk pengerjaan slide terakhir di sini. Kita langsung saja. Di sini di bagian nomor 1 tugasnya itu di sel B18. Kita akan membuat rumus yang mana untuk mengembalikan jumlah sel yang tidak kosong dalam rentang periode. Oke, ini di
sensasional ya di sini. Oke, di B18 ini ya. Kemudian kita akan menghitung jumlah sel yang tidak kosong. Kemudian dengan rumus konta ya. Kita masukkan nama rentang mengisi data periode jika rentang periodenya ini ya, masukkan di sini. Oke, udah ada 16 ya sel yang hasil dari tadi mengembalikan jumlah sel yang tidak kosong dalam rentang periode 16 sel. Oke, kemudian kita masuk ke nomor 2. Di sini nomor 2 di sel C18 kita akan membuat rumus untuk mengembalikan nilai rata-rata dalam rentang penjualan. Di C18 sini nilai rata-rata. Dan kita pakai rumus average rata-rata. Average. Data penjualan ini. Oke, ini ya rata-rata penjualannya. Oke, kemudian kita yang nomor 3 di sel D5 kita akan membuat rumus untuk yang mengalihkan nilai penjualan terendah untuk periode musim gugur. Ini di sini ini sensasional. Oke, di sel D5 ini ya. Kita akan menjadi nilai terendah untuk periode. Kita masukkan rumus untuk di minif. Kemudian sales di di untuk nilai terendah penjualannya jadi kiripan. Oke, kita lanjut ke tugas yang di nomor 4. Pada lembar kerja sales by kategori ini di sel C95, C101 dan C104 hitung total penjualan untuk setiap kategori dengan menggunakan referensi rentang sel relatif. Oke, sekarang kita pindah ke worksheetnya sales by kategori. Kemudian di sini pertama di sel C95 ada di bawah. Nah, di sini kosongnya C95. Kemudian kita akan mencari tadi penghitungan total untuk setiap kategori dengan rumus sum dari ya. Oke, kemudian di sel 1.1 ini kita lakukan hal yang sama, sum dari
terakhir di sel 104. Ini sip. Oke, ya lanjut ke yang nomor tugas yang terakhir. Di sel C86 kita akan hitung total penjualan takti menggunakan referensi dari rentang sel uh, absolut. Absolut. Tadi itu kita ke C86. Ini masukkan bagusnya pakai C sama kita gunakan sum. Dia untuk rentang absolutnya eh sel absolut. Udah ya, sekian mungkin pengerjaan dari tugas objektif 4 sebagai tugas pengganti pertemuan keempat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.